Dia mau cabut gugatan, terus mau ngeganti tuntutan hak asuhnya kan. Ya namanya permintaan ya silakan aja, boleh-boleh aja. Dari awal mereka lahir sampai mereka segede ini kan sehari-hari sama ibunya. Semuanya, iya semuanya juga, ya terus terang aja semuanya nggak ada yang pakai sufor. Semuanya, bukannya aku ngebandingin ya. Bukan aku ngebanding antara sufor sama ASI, maksudnya adalah aku bener-bener mendedikasikan hidup aku tuh ya buat mereka gitu. Sampai aku nggak sama sekali nggak ngasih sufor, aku bener-bener ngasih ASI doang, itu eksklusif 2 tahun, bahkan setara lebih lama lagi 2,5 tahun. Jadi apa ya, kalau misalnya ada seseorang mau nuntut hak asuh anak, ya kasih pembuktiannya aja, hujahnya apa gitu, perjuangannya, pengorbanannya apa. Berita terbaru hari ini mengejutkan. Pengadilan Agama Jakarta Barat menggelar sidang cerai perdana antara Virgon dan Inara Rusli. Namun, keduanya tak menghadiri sidang dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Dalam waktu dekat kita juga sudah berdiskusi bersama manajemen dan keluarga. Ada unsur dan tindak pidana yang kita akan laporkan. Kita lagi menyusun konstruksi hukumnya. Kita tinggal tunggu kapan klien kami sudah siap untuk membuat laporan. Kemudian rencana kita dalam waktu dekat ini juga akan membuat laporan polisi. Sekarang kita lagi mengumpulkan bukti-bukti dan juga beberapa saksi yang sudah kita pelajari hampir sekitar seminggu. Insya Allah ke depan kita akan segera melakukan laporan polisi. Terkait apa Bang laporannya Bang? Nanti kita lihat nanti karena masih dalam proses kita pelajari. Dengan perintah agar prinsipal kedua belah pihak, baik dari penggugat maupun klien saya, Virgon, untuk hadir dengan agenda yang kedua besok adalah mediasi langsung para pihak. Jadi hanya 2 agenda sidang itu tadi sudah dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan ditunda tanggal 7 Juni 2023, itu aja. Bang, tadi katanya Virgon mau datang, alasannya nggak jadi datang apa? Virgon memang tadi ada di depan sini parkiran. Jadinya kalau Virgon hadir, prinsipal lain tidak hadir, nggak bisa dilaksanakan. Jadi akhirnya Virgon tadi minta izin tetap meninggalkan PA karena kesini juga nggak akan ada agendanya karena kan kedua belah pihak harus hadir prinsipalnya. Jadi Bang Virgon tadi akhirnya pulang. Artinya beliau harus sengaja meluangkan waktu ya Bang? Tadi sudah datang. Virgon sudah datang ke sini ingin sidang mediasi dengan itikat baik, tapi karena pihak prinsipal nggak hadir ya kita akhirnya sidang. Bang, kalau harapannya si Virgon sendiri tadi mau datang, apa udah siap sendiri ketemu sama Inara? Bukan, jadi Virgon itu datang karena sesuai dengan perintah undang-undang untuk hadir di persidangan. Nggak ada bahas apa. Itu aja. Bang Kris, kemarin kan pencabutan gugatan dulu ya? Iya. Terus Yang pasti tadinya hari ini itu klien kami mau hadir jam 2 untuk hadir di sini langsung juga. Tapi karena yang bersangkutan ada kerjaan di luar kota, jadi kami yang mewakili, saya Mas Kris, Mas Adi, dan kawan-kawan kantor. Kita dari kuasa hukum Mbak Inara merasa bahwa kuasa ini ataupun dari Virgon sendiri bermain dalam ranah pengadilan. Atau ini permohonan sudah diajukan, bahkan tadi disampaikan oleh majelis hakim dari gugatan itu pun baru 1 orang yang tanda tangan dari beberapa kuasa. Gue mencoba untuk kasih pengertian itu ke keluarga gitu, kalau ada banyak hal sih yang harus diperjuangin di luar gitu, nggak cuma katanya aja kayak bersenang-senang. Nggak, gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, pagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet, kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue, salah bersikap gimana. Ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal mah nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 sudah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga. Gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk. Ngasih pengertian ke istri gue kalau
itu lagu tentang mantan kamu ya. Iya, itu dia untungnya pacaran sama musisi. Kamu kan selalu hidup di karya di orang itu sampai orang itu udah nggak ada, sampai kamunya udah nggak ada, kamu kan tetap hidup di karya itu. Gue masih mencari loh sampai sekarang ini. Semuanya yang gue pasti sih, yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanahin untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungi apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Banyak banget spesial. Gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri. Gue banyak deh pokoknya. Penuh air mata. Jangan ceritain dong. Terus sampai situ aja udah keluarnya ya. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak menguat hidup sih. Karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue. Anak-anak sih sebenarnya lebih 70-30 ya. Untuk intervensi masalah pendidikan segala macam gue lebih serahin ke ibunya, karena ibunya pinter banget. Gue blow on soalnya di rumah. Sekolah juga nggak tinggi amat, dan dia lebih intelektual lah dari segala macam. Parenting belajar juga lebih keras dia, karena otak gue dipakai buat berkarya dan nyari uangnya. Nah sedangkan dia sekolahnya segala macam bisa works banget gitu untuk ngurus anak-anak dengan segala keriuhannya. Jadi tugas gue hanya provide, dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macam. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu, laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu, dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Semua tentang ibu si ayah mah belakang nomor berapa lah gitu bisa dibilang. Tapi paling nggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak banyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti, oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak bukan karena apa, tapi hasil kerja keras dia itu aja sih. Setelah mendengar klarifikasi dari Virgon, kita sebagai wanita Indonesia dapat menyimpulkan bahwa yang bikin laki-laki selingkuh itu bukan karena wanitanya kurang ini itu, tapi karena laki-lakinya aja kurang bersyukur, kurang waras. Terus yang namanya hilaf itu menyadari kesalahan dan meminta maaf pertama kali kepada pasangan kita, bukan kepada si selingkuhannya. Susah emang kalau orang udah hobi selingkuh, gak akan cukup satu wanita. Gue gak setuju kalau ada yang bilang jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah. Karena from experience, rasa dan hati manusia tidak berubah karena waktu. Rasa atau hati manusia berubah karena pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Kalau setiap hari kita milih untuk merawat, memupuk, dijaga, maka setiap hari semakin tumbuh dan semakin subur perasaan itu. Sebaliknya, kalau setiap hari kita milih untuk cuek, ngegampangin, gak ngeluangin waktu, maka setiap hari juga akan semakin layu dan mati dan hilang perasaan itu. So, kalau kamu nanya, mengapa rasa itu berubah? Alasan yang membuat rasa itu berubah. Kenapa rasa itu bisa sampai hilang? Udah tahu kan jawabannya? Pantauan, pihak Inara Rusli diwakili oleh kuasa hukumnya, Arjana Bagaskara, yang datang pada pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengungkapkan, ibu tiga anak itu tidak hadir karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan soal anak-anaknya. Inara tidak bisa datang karena terkait kebutuhan anak-anaknya, kata Arjana Bagaskara saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari ini. Sementara itu, pihak Virgon yang diwakili oleh Sandi Arifin dan Wijayono Hadi Sukrisno hadir di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pukul 9:29 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat hanya Wijoyono yang memasuki ruangan sidang untuk menyerahkan surat kuasa hukum ke majelis hakim. Sementara itu, Virgon diketahui terdiam di mobil dan tak ikut ke ruang sidang setelah mengetahui Inara Rusli tak menghadirkan sidang perdana ini. Tadi sudah datang ke sini dengan itikat baik untuk mediasi karena prinsipal gak hadirnya didatangi. Lalu akhirnya sidang ditunda, ujar Wijoyono Hadi Sukrisno. Gak bisa dilaksanakan, jadi akhirnya Virgon minta izin tetap meninggalkan PA karena kesini juga nggak digelar agendanya.
akhirnya pulang, sambungnya. Karena Virgon dan Inara Rusli tak hadir dalam persidangan, maka mediasi ditunda. Sudah dilaksanakan sidang beregendekan, pemeriksaan secara administrasi kedua belah pihak. Kemudian majelis hakim menanyakan prinsipal keduanya tak hadir. Mediasi ditunda, terang Wijoyono Hadi Sukrisno. Mediasi keduanya bakal digelar kembali pada 7 Juni mendatang. Sidang bakal digelar kembali 7 Juni dengan pemanggilan kedua belah pihak baik penggugat maupun klien saya Virgon hadir dengan agenda mediasi langsung kedua pihaknya. Pungkas pengacara dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana menurut Anda? Setelah etikat baik, Virgon datang namun Inara menolaknya.